Sebutkan dan jelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Sikap tidak toleran. Sikap ini dapat menyebabkan munculnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan pemerintah dan kekuasaan di dalam perusahaan. 3. Kurangnya kesadaran bernegara. Kurangnya kesadaran bernegara dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban. 4. Terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini dapat menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. 5. Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dapat menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 6. Ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi pemicu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebutkan kasus pelanggaran hak warga negara. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia antara lain salah tangkap, tindakan kriminal, tindakan kekerasan atas nama agama, kemiskinan yang masih tinggi. Selain itu, beberapa contoh pelanggaran hak warga negara lainnya yaitu diskriminasi, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, pelanggaran lingkungan, pembatasan kebebasan berpendapat, penyalahgunaan kekuasaan. Sebutkan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah beberapa contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak membayar pajak, melanggar hak asasi manusia, tidak mengikuti pendidikan dasar, tidak ikut dalam pembelaan negara, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, korupsi, dan lain-lain. Sebutkan dan jelaskan upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak. Pemerintah memiliki beberapa upaya untuk menangani kasus pelanggaran hak, antara lain yaitu yang pertama, pembuatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah menyusun undang-undang dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan peraturan terkait diskriminasi. Yang kedua, pembentukan lembaga perlindungan. Membentuk lembaga seperti Komnas HAM untuk mengawasi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia, memberikan rekomendasi, serta mendukung korban. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Mengadakan kampanye, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan cara melindunginya. Yang keempat, sistem pengaduan. Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti hotline atau lembaga pengaduan. Kerjasama internasional. Yang kelima, berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk mematuhi standar hak asasi manusia dan mendapatkan dukungan dalam menangani kasus pelanggaran.